Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengkodean data. Dalam setiap data yang akan kita kirim pasti memerlukan sebuah pengkodean, baik ketika akan dikirim ataupun diterima. Tujuan dari sebuah pengkodean adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Kode-kode yang sering digunakan pada beberapa sistem komunikasi data dan dikenal oleh berbagai terminal, diantaranya adalah kode 7 bit atau ASCII dan kode ABCDIC. Selanjutnya kita akan membahas tentang kode 7 bit atau ASCII. Kode 7 bit yang dikenal dengan nama International Alphabet nomor 5 dari International Standard Organization atau ISO, di Indonesia lebih dikenal dengan nama kode ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Kode ini memiliki 128 kombinasi, di mana 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali, seperti kendali piranti, kendali format, pemisah informasi, dan kendali pengiriman. Kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara even atau odd party. Jadi, kode 7 bit ini sebenarnya memiliki 8 karakter, akan tetapi satu karakter yang di belakang itu hanya tambahan untuk posisi pengecekan bit itu sendiri. Pada intinya kode 7 bit hanya memiliki 7 bit dengan kombinasi dari 128 kombinasi. Berikut ada tabelnya. Keterangannya bisa dibaca sendiri. Baik, setelah kita mengenal pengertian tentang kode 7 bit, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kendali-kendali yang dapat digunakan dalam kode 7 bit. Yang pertama yaitu kendali format. Kendali format atau format control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format pengaturan posisi print head atau kursor sesuai dengan keinginan. Dalam kendali format ini ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format, yaitu yang pertama BS atau backspace. Kendali ini menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Yang kedua yaitu horizontal tabulation atau HOT, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya atau menghentikan posisi. Yang ketiga yaitu line fit atau LF, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai pada baris berikutnya. Jadi dari ketiga kendali format yang telah disebutkan, BS sendiri atau backspace itu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Jadi dalam satu kalimat misalnya saya, berarti kursor itu ketika kita memasukkan kode 7 bit pada kata saya, maka kursor tersebut akan berada di belakang huruf Y, di belakang huruf Y. Seperti itu. Kemudian pada kode horizontal tabulation itu ketika kita
mengetikkan kode 7 bit HOT pada kata saya, maka itu akan memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya. Begitupun dengan kode line fit yang menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai pada baris berikutnya. Itu sama, menunjukkan karakter yang sama akan tetapi pada posisi baris berikutnya. Kemudian kode kendali format yang keempat yaitu vertical tabulation, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju rangkaian baris berikutnya. Jadi kode ini akan menggerakkan kursor dengan otomatis itu pada rangkaian baris selanjutnya. Jadi ketika kita meletakkan kursor pada baris kedua, kemudian kita memasukkan kode 7 bit vertical tabulation, secara otomatis kursor akan berpindah pada baris ketiga. Kemudian kode yang kelima yaitu from fit, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi awal halaman, form atau layar berikutnya. Jadi ketika kita berada di kertas pertama atau page 1, kita kemudian memasukkan kode form fit, maka secara otomatis kursor akan berpindah pada page 2. Yang terakhir yaitu carriage return. Nah, kode ini menunjukkan mekanisme kursor secara otomatis menuju pada posisi awal di baris yang sama. Jadi ketika kita misal meletakkan kursor pada baris kedua di bagian tengah, ketika kita memasukkan kode 7 bit CR atau carriage return, berarti secara otomatis kursor akan pindah pada kata pertama pada baris kedua. Kemudian kendali yang selanjutnya yaitu kendali pengiriman. Kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman ini digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi karakter. Protokol yang berorientasi karakter menggunakan karakter-karakter khusus untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda-beda pada saat pengiriman sesuai dengan deretan byte-nya sendiri-sendiri. Akan tetapi pada kendali pengiriman ini juga hanya terdapat beberapa kode 7 bit saja, yaitu start of heading atau SOH yang menunjukkan bagian awal heading yang berisikan alamat atau arah informasi. Jadi ketika kita akan mengirimkan suatu informasi pada tulisan yang berisikan alamat atau arah informasi, itu bisa kita kunci dengan kode 7 bit start of heading. Yang kedua yaitu start of text. Kode ini menunjukkan bagian awal teks dan bagian akhir heading pada informasi yang akan kita kirim. Kemudian end of text menunjukkan bagian akhir teks yang dimulai dengan karakter STX. Jadi ketika kita mengirimkan informasi pada teksnya atau isi informasi tersebut memiliki dua kode, yaitu start of text yang menunjukkan awal informasi dan yang terakhir end of text yang menunjukkan akhir dari informasi. Yang keempat yaitu end of transmission menunjukkan selesainya transmisi dan kemungkinan mencakup atau teks lebih berikut dengan headingnya. Jadi yang terakhir yaitu end of transmission yang menunjukkan bahwa informasi tersebut telah selesai dan akan berlanjut ke informasi selanjutnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu inquiry, menunjukkan permintaan tanggapan yang berjauhan. Jadi ketika kita sudah mengirimkan informasi, kita juga ketika ingin meminta pendapat dari penerima informasi, maka ketika pengiriman kita dapat menggunakan kode inquiry. Yang selanjutnya acknowledgement, yaitu menunjukkan respon persetujuan kepada pengirim. Karakter ini dikirimkan oleh penerima untuk menunjukkan respon positif pada pengirim. Sudah jelas ya. Jadi ketika kita sebelum mengirim informasi, kita kode dengan acknowledgement yang menunjukkan bahwa si penerima itu setuju untuk dikirimkan informasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu negative acknowledgement. Ini dikirimkan oleh penerima untuk menunjukkan respon negatif kepada pengirim. Jadi negative acknowledgement ini kebalikan dari acknowledgement sendiri. Yang selanjutnya yaitu synchronous atau IDLE, digunakan oleh sistem transmisi sinkron untuk mempercepat proses sinkronisasi. Yang terakhir yaitu end of transmission block, menunjukkan bagian akhir blok data untuk keperluan komunikasi. Jadi ketika semua informasi dan semua pengkodean sudah selesai, maka di situ ditutup dan dikunci dengan kode end of transmission block. Selanjutnya yaitu kendali piranti. Kendali piranti atau device control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti, seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Karakter-karakter yang dipakai untuk mengendalikan piranti-piranti tersebut antara lain adalah DC1, DC2, DC3, dan DC4. Akan tetapi DC1 dan DC3 biasanya dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron, DC1 untuk menghidupkan aliran, dan DC3 untuk mematikan aliran data. Kemudian kendali yang selanjutnya yaitu pemisah informasi. Pemisah informasi atau information separator digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data. Dari tabel kode ASCII hanya ada 4 yang dapat digunakan dalam pemisah informasi, yaitu yang pertama US atau unit separator, yang kedua RS atau record separator, yang ketiga GS atau group separator, dan yang terakhir yaitu FS atau file separator. Baik, mungkin itu materi kode 7 bit. Selanjutnya kita akan membahas tentang kode 8 bit atau EBCDIC. EBCDIC sendiri merupakan singkatan dari Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Terdiri dari kombinasi 8 bit yang kemungkinan untuk mewakili karakter sebanyak 256 kombinasi karakter. Pada kode 8 bit ini, high order bits atau 4 bit pertama itu disebut dengan zone bit atau zona bitnya, dan 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Baik, kita akan langsung melihat tabelnya. Kemudian juga bisa dilihat keterangannya ya. Yang selanjutnya yaitu kode 5 bit atau baudot. Kode baudot terdiri atas 5 bit yang dipergunakan pada terminal teletype dan teleprinter. Karena kode ini terdiri atas 5 bit, maka hanya terdiri atas 25 atau 32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda. Kita langsung lihat tabelnya saja ya. Kita bisa lihat kode yang pertama, baris pertama, yaitu kode 11000 itu merupakan kode dari karakter A, atau jika tanda baca atau karakter figur itu sama saja dengan
tanda strip. Kemudian kolom yang kedua yaitu 10011 itu menunjukkan huruf B atau karakter figurnya merupakan bentuk dari tanda tanya. Begitupun selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang materi pengkodean data yang terdiri atas 3 materi, yaitu kode 7 bit atau ASCII, kode 8 bit atau EBCDIC, dan yang terakhir yaitu kode 5 bit baudot. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau dalam penjelasan terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.